Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa ya, saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar yang ada di video-video saya gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan saya jawab satu persatu komentarnya itu banyak teman-temannya, sedangkan video saya juga banyak teman-temannya. Jadi saya nggak sempet balas komentar satu persatu ataupun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu satu persatu itu sulit teman-teman ya, karena yang pertama ya faktor saya itu sudah kerja aktivitas gitu teman-teman ya. Terus yang keduanya juga terlalu banyak pertanyaan-pertanyaannya teman-teman ya. Buat teman-teman yang merasa bertanya gitu teman-teman ya, alangkah lebih baiknya simak videonya teman-teman ya sampai selesai dan jangan di skip gitu teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali teman-teman ya sharing tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis dari berbagai macam sensasi. Terus gimana caranya menangani setiap sensasi yang hadir, itu semuanya sudah saya buatkan video-videonya gitu teman-teman ya, agar lebih paham, agar kalian itu lebih mengerti. Kalian simak saja video-videonya gitu teman-teman ya, karena kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis itu butuh pemahaman teman-teman ya. Kalau misalkan kalian paham, insya Allah teman-temannya kalian akan bisa menanganinya gitu ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasannya. Sebelum kembali lagi ke pembahasannya, mohon maaf kalau misalkan saya pembawaannya suaranya agak serak ataupun agak bindeng teman-teman ya. Ini lagi kena flu teman-teman ya. Udah lama banget saya baru kena flu lagi nih teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mengalami, ini kan lagi musimnya teman-teman ya, lagi musim dingin, lagi musim hujan, lagi cuacanya lagi nggak baik-baik saja gitu teman-teman ya. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis itu daya tahan tubuhnya itu lebih lemah teman-teman ya. Sepengalaman saya seperti itu. Biasanya sering sekali mengalami yang namanya flu, batuk, demam gitu teman-teman ya. Nah jadi buat kalian yang mengalami seperti itu, sabar saja teman-teman ya. Kalian perbanyak makan, sering ngemil, sering minum, itu aja teman-teman ya. Kalau misalkan ada panas, berjemur. Jangan lupa jalan-jalannya gitu teman-teman, bergeraknya gitu ya. Walaupun di dalam rumah nggak apa-apa teman-teman, yang penting kalian itu ada pergerakan gitu ya. Oke lanjut ya ke pembahasannya, ke pembacaan komentar dari teman-teman ya. Di sini saya sudah screenshot kan ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar. Bang Adim, berapa lama proses penyembuhannya? Kalau proses penyembuhannya itu sebenarnya bervariasi teman-teman ya, nggak bisa disamakan. Misalkan saya itu sekitar 1 tahun ya, belum tentu teman-teman yang lain juga bisa sampai 1 tahun ya gitu teman-teman ya. Ataupun mungkin saja teman-teman itu kurang dari 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan gitu teman-teman ya. Yang pertama itu bisa dibedakan dari presentasenya ya, dari presentase seberapa persen orang tersebut terkena gangguan asam lambungnya gitu teman-teman ya. Terkena gangguan asam lambungnya, terkena GERD ataupun anxiety-nya gitu teman-teman. Kalau misalkan untuk asam lambungnya mungkin ya separah-parahnya hanya menjaga pola makan juga itu bisa sembuh dengan cepat gitu teman-teman. Dan perbedaannya biasanya yang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung terus selama proses pemulihannya, yaitu biasanya orang yang sudah dihinggapi yang namanya anxiety, termasuk saya gitu teman-teman. Anxiety itu apa sih Bang? Anxiety itu kecemasan berlebih gitu teman-teman. Jadi kita itu terkena 2 gangguan. Yang pertama di medisnya, yang keduanya di psikisnya. Psikis itu termasuk perasaan, mental gitu teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman itu sudah mengalami kecemasan berlebih, berarti teman-teman itu sudah dihinggapi yang namanya anxiety disorder ataupun anxiety psikomatis gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ditanya berapa lama proses pemulihannya, jadi setiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Mungkin saja si A bisa lebih cepat ataupun si B bisa lebih lama gitu teman-teman. Itu yang pertama tergantung presentase, terus keduanya tergantung kepada siapa orangnya gitu teman-teman. Bisa saja si B ya misalkan ya, walaupun dia walaupun dia itu presentasenya itu lebih rendah terkena gangguan aslamnya, tetapi semangatnya lebih tinggi dari bandingkan si A gitu teman-teman, yang terkena aslamnya itu presentasenya lebih lebih nggak parah gitu teman-teman. Sedangkan si B ini parah nih terkena aslamnya,
terus si si A itu kena aslamnya itu nggak parah-parah banget, tetapi si A ini menjalankan metode 3P-nya itu lebih malas dibandingkan si B gitu teman-teman. Walaupun si B itu parah, tetapi si B itu konsisten dan semangat menjalankan metode 3P-nya. Nah, itu bisa jadi si B itu lebih cepat pemulihannya ataupun penyembuhannya gitu teman-temannya. Jadi yang pertama itu dari presentase ya, presentase keparahannya, terus juga keduanya dari seberapa semangat ataupun seberapa niatnya gitu teman-temannya orang tersebut gitu. Jadi nggak bisa disamakan, walaupun misalkan saya lebih parah terus juga si A lebih nggak parah gitu teman-temannya. Jadi tergantung siapa orangnya gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa dibedakan, nggak bisa disamakan gitu teman-teman ya. Jadi ya kalian kalau misalkan ingin cepat membaik, menurut saya ya konsisten metode 3P-nya itu dengan ketat gitu teman-temannya. Lakukan metode-metodenya dengan konsisten gitu ya teman-temannya, kalau ingin teman-teman itu cepat membaik gitu teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman itu, bang saya tuh konsumsi obat terus herbal, nggak apa-apa teman-temannya. Kalian konsumsi herbalnya, konsumsi obatnya kalau misalkan kalian masih berobat gitu teman-temannya. Terus jangan lupa diterapkan juga metode 3P-nya agar mempercepat gitu teman-temannya. Sepengalaman saya, kalau misalkan kita terus berobat, terus minum herbal ataupun obat, kalau misalkan metode 3P-nya kita nggak terapkan, menurut saya akan lambat juga gitu teman-temannya. Yang itu tadi kita itu tergantung siapa orangnya gitu teman-temannya. Kalau misalkan walaupun konsumsi obat-obatan terus-terusan tetapi malas menjalankan metode 3P-nya, nggak mau menerapkan metode 3P-nya, saya yakin teman-temannya pasti lambat juga pemulihannya gitu teman-temannya. Karena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu obatnya hanya di dalam diri kita sendiri teman-temannya, itu ya teman-temannya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Bang, apa karena gak bisa tidur jadi merasa kayak bukan diri sendiri, aneh, pikiran kosong? Nah, ini teman-temannya, saya itu juga mengalaminya. Itu sebenarnya ada beberapa faktor teman-temannya, ada beberapa penyebab gitu ya. Yang pertama dari pencernaan ya teman-temannya. Kita itu kan sedang sakit gitu teman-temannya, sedang terkena gangguan asam, sedang pencernaannya sedang terganggu. Jadi penyerapan mungkin saja teman-temannya, jadi nutrisi, vitamin, gizi, itu serapan nutrisi, vitamin, gizi itu untuk tubuh kita itu kurang gitu teman-temannya. Yang misalkan harusnya tubuh kita itu mendapatkan nutrisi, vitamin, gizi itu yang harusnya misalkan 100%, nah akhirnya cuma dapatnya 50% ataupun 20% gitu teman-temannya. Hasil anggota tubuh kita itu merasa kekurangan gitu teman-temannya, belum tercukupi kebutuhan tubuh kitanya. Jadi kita itu merasa asing gitu teman-teman, dari pemikiran dari otak misalkan, ataupun dari kepala misalkan, ataupun dari mata gitu teman-teman. Itu kan pandangannya terganggu gitu teman-teman. Biasanya seperti itu, pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Ya karena tubuh kita itu kebutuhannya belum terpenuhi, belum tercukupi gitu teman-teman. Terus gimana caranya? Kalau menurut saya ya, kalau misalkan kita itu pencernaannya sedang terganggu, ya kita harus pintar-pintar mengakalinya gitu teman-teman. Caranya ya kita sering makan, sering minum, sering ngemil, agar kebutuhan untuk tubuh kita itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detiknya itu terpenuhi gitu teman-teman. Itu cara saya teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman itu sudah bisa makan banyak, ya alangkah baiknya makannya diperbanyak gitu teman-teman. Yang mengandung vitamin, nutrisi, gizi gitu teman-teman, itu diperbanyak ataupun diseringi gitu teman-teman. Terus juga kalau misalkan penyebab keduanya biasanya dari efek stres teman-temannya. Jadi kita itu merasa aneh, merasa asing, berasa bukan berasa bukan diri kita, tapi ya kita sadar ini kita gitu teman-teman. Tapi berasa kita itu berasa di alam mimpi gitu teman-temannya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu pernah mengalami hidup itu seperti di alam mimpi teman-temannya, seperti bukan di di tempat kita gitu teman-teman, tapi kita merasa asing gitu teman-teman. Pandangan kita merasa asing, merasa aneh gitu teman-teman. Kalau diceritakan memang sulit dimengerti gitu teman-teman. Orang-orang yang belum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu tidak akan mengerti ya. Kita ceritakan sedetail apapun itu mereka nggak akan ngerti, nggak akan paham teman-teman, kecuali orang yang pernah mengalaminya gitu teman-teman. Pengalaman saya seperti itu, saya mengalami seperti itu. Yang pertama mungkin memang dari pencernaan kita teman-temannya, terus juga yang kedua dari efek stres teman-temannya. Kenapa saya katakan stres teman-temannya? Karena sepengalaman saya, kita itu berpikirnya selalu ngaco teman-temannya.
orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety itu sepengalaman saya itu pikirannya itu selalu tentang negatif gitu teman-teman ya. Biasanya berpikir tentang penyakit ya, sensasi, takut penyakit yang berbahaya, takutnya mendekati kematian gitu teman-teman ya. Karena jujur ya teman-teman ya, yang namanya kematian itu belum tentu kita inginkan gitu teman-teman. Jadi kitanya takut ya teman-teman ya, dan juga kitanya menjadi cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman. Di situ campur aduk teman-teman ya, dari sensasi medis, dari sensasi psikis itu campur aduk ya. Ya otomatis teman-temannya yang namanya ketakutan, di situ kecemasan ya teman-temannya, tanda tanya, kepala terasa penuh, pokoknya macam-macam di situ hadir teman-temannya. Sensasinya ada sensasi medis, dari psikis, dari ya itu sensasinya jadi seperti itu. Jadi apa ya, dunia itu menurut saya berasa asing, berasa aneh gitu teman-temannya. Lingkungan kita itu berasa asing, berasa aneh gitu teman-teman. Bahkan saya itu jalan teman-temannya ataupun berdiri itu terasa ngambang teman-temannya. Kita napak ke tanah tapi kita itu nggak berasa gitu teman-temannya, berasa kebas aja, berasa aneh ya intinya. Pokoknya kalian pasti paham lah ya teman-temannya, yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, pasti kalian pernah ada di fase seperti itu kalau misalkan kalian yang mengalami ya. Tapi ada juga teman-teman yang tidak mengalaminya ya. Itu tadi teman-temannya tergantung presentase keparahannya gitu teman-temannya. Tetapi ya waktu itu saya mengalami teman-temannya, dan sialnya gitu teman-temannya, saya itu mengalami dan saya waktu itu belum memahaminya ya teman-temannya. Kalau misalkan kita belum paham apa itu, ya sudah pasti teman-temannya kita itu menjadi apa ya, banyak ketakutannya gitu teman-temannya, karena ya pengetahuan kita terbatas gitu teman-temannya. Tapi kalau misalkan kita sudah mengalami apa ya, sudah memahami gitu, itu akan bisa tahu lah teman-temannya cara menanganinya gimana gitu teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, saya itu selalu buatkan video-videonya teman-temannya, jadi supaya teman-teman itu yang sedang mengalami dan belum mengetahui, belum memahami itu menjadi tahu, mengerti, dan paham gitu teman-temannya. Jadi semuanya sebenarnya kalau misalkan kita mengerti, kita paham, ya kita bisa menanganinya. Kalau ya contohnya kalau misalkan dari pencernaan, ya tangani pencernaannya gitu teman-temannya. Asam lambungnya kita tangani. Kalau misalkan dari pola pikir ataupun dari efek stres, ya sudah jangan stres teman-teman. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ketakutan yang kita pikirkan itu sebenarnya nggak akan terjadi teman-temannya. Itu hanya permainan pikiran kita saja karena kita belum memahami dan belum mengetahui bahwa inilah sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis gitu teman-temannya. Inilah sensasinya, inilah ciri khasnya gitu teman-temannya. Ya contohnya sakit gigi teman-temannya, kalau misalkan kalian belum memahami oh ini sakit gigi, ya pasti kalian juga ada kepanikan ataupun kecemasan gitu teman-temannya, karena kalian belum tahu rasanya sakit gigi seperti apa ya gitu teman-temannya. Kalau misalkan kita hanya tahu saja nih yang namanya sakit gigi, tetapi kita nggak pernah nih sakit gigi, kan nggak tahu rasanya seperti apa gitu teman-temannya. Kita tahu nih gangguan asam lambung itu seperti apa ya, namanya tahu kita ya, tetapi nggak tahu rasanya seperti apa gitu teman-temannya. Ya maka dari itu yang kita rasakan ini, ya ini rasanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis gitu teman-temannya. Oke ya teman-teman, jadi kalau misalkan dari berasa aneh gitu teman-teman, lingkungan itu berasa aneh, saya mengalaminya, dan itu penyebabnya yang tadi, yang pertama itu dari mungkin dari pencernaan ya, memang bukan mungkin, tapi memang dari pencernaan gitu teman-teman. Terus yang keduanya karena kitanya efek stres. Terus yang ketiganya, biasanya kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam lambung terus stres, ya pasti teman-temannya tidurnya juga jadi terganggu gitu teman-temannya. Biasanya dari efek kurang tidur juga ya. Kurang tidur itu ya efeknya dari stres ya. Orang stres ya nggak bisa tidur dengan nyenyak teman-temannya. Terus juga tidurnya pasti terganggu, kualitas tidur di malam harinya, istirahat di malam harinya itu pasti kurang maksimal. Maka dari itu teman-temannya, biasanya jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung itu kalau misalkan sering bergadang, kurang tidur, itu kualitas hidup di esok harinya ya sama saja teman-temannya, kurang fit ya, kurang stabil gitu teman-temannya, sering bengong gitu teman-temannya, ya pokoknya nggak maksimal gitu teman-temannya. Itu ya teman-temannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-temannya. Ini udah sore nih, keburu maghrib nanti ya. Cara naikin berat badan karena asam, ada yang tahu nggak? Nah ini teman-temannya, jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, pengalaman saya teman-temannya, itu cenderung berat badannya turun teman-temannya, mayoritas lah teman-temannya. Dan saya juga alami teman-temannya, berat badan saya waktu itu sebelum terkena gangguan asam itu ya memang saya itu bukan
apa ya, bukan genetik yang bongsor gitu teman-teman. Saya itu bukan genetik orang gede gitu teman-teman. Saya memang genetiknya orang yang kurus teman-temannya. Berat badan saya waktu itu hanya 55 teman-temannya sebelum terkena gangguan asam, dan setelah terkena gangguan asam itu berat badan saya itu turun sampai 48, 49 udah paling tinggi gitu teman-temannya, nggak nyampe 50 gitu teman-temannya. Jadi buat orang-orang yang terkena gangguan asam itu biasanya cenderung berat badannya turun, tetapi ada juga yang naik gitu teman-temannya, ada saja teman-temannya, tetapi mayoritas itu biasanya berat badannya turun. Dan gimana cara menaikkan berat badannya? Ya kalau misalkan berat badan itu kan turunnya karena kitanya sakit teman-temannya. Yang pertama ya pencernaan kitanya harus dibetulkan dulu kalau misalkan pencernaan kitanya belum membaik gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan pencernaannya, bang saya itu sudah membaik, jadi sensasi di bagian perutnya sudah tidak ada, di bagian dadanya sudah tidak ada gitu teman-teman ya. Ya berarti kalian itu sudah membaik teman-teman ya. Terus kalau misalkan sudah membaik tapi berat badannya belum naik, ya coba sering makannya, sering ngemilnya gitu teman-teman, sering minumnya gitu, dicukupilah kebutuhan tubuh untuk tubuhnya gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan, bang saya itu pencernaan sudah membaik, sensasi di bagian perut sudah tidak ada, di bagian dada sudah tidak ada, terus juga sudah sering makan, sering ngemil, sering minum, tetapi kenapa berat badan tidak naik juga? Faktor keduanya adalah stres teman-temannya. Coba ingat-ingat teman-temannya, sampai detik ini apakah kalian masih berpikir tentang sensasi, masih berpikir tentang penyakit, masih berpikir tentang kematian, masih berpikir hal-hal yang menakutkan, masih mempunyai kecemasan yang berlebihan? Kalau seandainya kalian masih mengalami itu, that's it teman-temannya, berarti kalian itu berat badannya nggak naik itu karena efek stres gitu teman-temannya. Terus gimana Bang Adim cara mengalihkan stresnya, menangani stresnya? Ya kalau misalkan kalian ingin menghilangkan stresnya, alihkan pemikiran-pemikiran negatif kalian itu dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan teman-temannya. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian takutkan, itu semua tidak akan terjadi teman-temannya. Itu permainan-permainan pikiran kalian sendiri teman-temannya. Kalian jangan terus-terusan berandai-andai tentang penyakit yang berbahaya, jangan berandai-andai terus dengan penyakit yang membuat kalian itu bisa gitu teman-teman ya. Semua itu cuma permainan pikiran kalian saja teman-temannya. Jadi alihkan pemikiran negatif itu ataupun rasa trauma itu ya nggak akan hilang kalau misalkan kaliannya ya terus aja gitu teman-teman dipikirkan gitu teman-temannya. Terus gimana cara menghilangkan pemikirannya? Ya kalian alihkan dengan kegiatan yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain gitu teman-temannya. Jangan terus-terusan berpikir tentang hal yang itu-itu aja gitu teman-temannya. Oke ya, pengalaman saya pribadi itu seperti itu penanganannya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian itu memahaminya, mengerti, nanti kalian akan mempunyai metode tersendiri teman-teman ya. Kalau misalkan oh iya ini dari pencernaannya, tangani pencernaannya, asam lambungnya kalian tangani gitu teman-teman ya, dengan menjaga pola makannya gitu teman-teman ya, menjaga asupan makannya. Terus kalau misalkan kalian tahu ini dari efek stres gitu teman-teman ya, berat badan yang gak naik-naik itu dari efek stres, ya sudah teman-teman, jaga pola pikirnya ya teman-teman, jangan stres teman-teman ya, jangan terlalu banyak berpikir ini itu, hindari saja pemikiran yang ruwet-ruwet teman-teman ya, apalagi berpikir tentang sensasi dan penyakit teman-teman ya. Kalian harus meyakini bahwa gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu tidak berbahaya ya, karena memang tidak berbahaya teman-teman ya. Tetapi bang rasanya seperti berbahaya, ya itu cuma rasanya ya teman-teman ya, itu hanya permainan pikiran saja. Karena apa ya, banyak teman-temannya orang-orang yang sudah membaik, orang-orang yang sudah sembuh total dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis teman-temannya, hanya dengan menjalankan metode 3P saja teman-temannya. Walaupun ya tidak menjalankan metode 3P juga bisa sembuh teman-temannya, mungkin bisa dengan obat, mungkin bisa dengan herbal gitu teman-temannya. Cuman bedanya kalau misalkan teman-teman itu menjalankan metode 3P ya gratis teman-temannya, gratis teman-temannya, kalian nggak keluar biaya berlebih gitu teman-teman ya. Paling keluar duitnya ya untuk makan, untuk minum gitu teman-teman, untuk memperbanyak makanan-makanan yang bergizi, itu aja teman-teman ya. Dan sebenarnya untuk keluar biaya seperti itu ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi pembahasan pertanyaan dari teman-teman, pembahasannya, jawaban saya itu seperti itu saja teman-teman ya. Sebenarnya simpel kalau misalkan kitanya mengerti, kitanya paham. Sebenarnya untuk gangguan asam lambung itu sebenarnya simpel ya, kita bisa tangani sendiri gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalau misalkan teman-teman itu masih ragu, kalian tengok saja teman-teman ya, banyak sekali video-video tentang gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu bertebaran teman-teman ya.
Oke ya, ini HP-nya sudah pelangak-pelongo aja teman-temannya, sudah nggak kuat. Jadi saya sudahi teman-temannya videonya, dan sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, ANC, tipsmatis, semoga teman-teman itu cepat membaik, teman-temannya, semoga cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, teman-temannya. Entah itu emosinya ya, teman-temannya, keceriaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi ya, teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, ANC, tipsmatis. Oke, saya akhiri teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.